Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini, Deep Creepy akan membahas kisah yang memancing emosi dan membuka mata kalian terhadap realitas pahit yang ada di Palestina 30 September tahun 2000 yang lalu, yang dikenal sebagai Killing of Muhammad al-Dura, simbol ketidakadilan pada intifada kedua Palestina. Simak sampai habis penjelasan di video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan postingan menarik berikutnya. Mari kita mulai. Deep Creepy bawa kalian kembali ke tanggal 30 September tahun 2000 yang lalu, tepatnya di Gaza. Bayangkan, seorang juru kamera Palestina bernama Talal Abu Rahma sedang berada di lapangan untuk meliput, lalu merekam momen yang mengiris hati. Ada seorang ayah dan anaknya yang berusia 12 tahun, bernama Muhammad al-Dura. Ia terjebak dalam hujan peluru di Jalan Salahuddin, kota Gaza bagian selatan. Muhammad al-Dura mengalami luka parah, dan sayangnya, ia meninggal tak lama kemudian. Untuk kalian yang belum mengetahui intifada, singkatnya, menurut ensiklopedia Islam, intifada merupakan sebuah istilah mengingat akan perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam histori, intifada merujuk pada gerakan perlawanan rakyat Palestina, terutama di jalur Gaza, untuk melepaskan diri dari penindasan Zionis. Mereka pun menyuarakan tuntutan akan hak-hak mereka yang hilang selama ini. Kalau sudah paham, kita lanjut. Sekarang, Talal Abu Rahma bekerja untuk France 2, siaran media berita tempat Abu Rahma bekerja. Dan dia berhasil merekam Jamal al-Dura, sang ayah, yang berjuang sekuat tenaga melindungi putranya dari hujan peluru yang mematikan. Video ini ditayangkan oleh media France 2, dan menjadi salah satu gambar paling menyentuh dari intifada kedua Palestina. Tapi tunggu dulu, drama belum selesai. Pemerintah Israel mencoba mempertanyakan kebenaran video tersebut. Militer Israel membantah bahwa mereka yang bertanggung jawab atas penembakan itu. Serius, kalian gak nyangka, tapi itulah faktanya. Pindah ke tahun 2013. Mari kita simak pertarungan hukum yang begitu sengit. Pengadilan Perancis akhirnya memenangkan media France 2 dan Talal Abu Rahma. Mereka berhasil membuktikan bahwa gugatan pencemaran nama baik terhadap France 2 dan Talal Abu Rahman tak berdasar. Akhirnya, seorang komentator media Prancis, Philippe Carsenti, didenda sebesar 7.000 euro atau sekitar 120 juta rupiah pada saat itu. Selanjutnya, kita akan sedikit mengulas kisah Talal Abu Rahma, seorang juru kamera hebat yang telah mengukir prestasi dengan karyanya. Setelah memenangkan berbagai penghargaan, termasuk Rory Peck Award pada tahun 2001, Talal sekarang menjalani kehidupan di Yunani bersama istri dan putranya yang berusia 6 tahun. Mereka tinggal di Sanaa dan Talar, bekerja antara Sanaa dan Amman, Yordania. Sayangnya, sejak tahun 2017, ia dilarang kembali ke tanah Gaza. Mari kita melompat 20 tahun ke belakang, di saat Talal mengenang kembali peristiwa dramatis yang dia alami. Sehari sebelum kejadian itu, dia berada di Yerusalem untuk bekerja di kantor France 2. Charles Enderlin, kepala biro France 2 di Yerusalem, menelpon Talal pada pukul 10 pagi dan berkata, "Saya akan mengirimkan mobil untuk Anda. Anda harus segera kembali ke Gaza karena situasi di tepi barat semakin memburuk." Tanpa ragu, Talal kembali ke Gaza. Dan setibanya di sana, Charles bertanya tentang situasi di sana. Talal menjawab, "Gaza begitu sepi, tidak ada apa-apa di Gaza." Lalu Charles menjawab, "Baiklah, tetap awasi. Jika terjadi sesuatu beritahu saya dan pergilah merekam." Pada hari Jumat, tepi barat memanas, tapi di Gaza, ketenangan masih terjaga. Sekolah-sekolah ditutup dan hari itu adalah hari yang suci. Namun, Talal sebagai jurnalis merasakan ada sesuatu yang akan terjadi pada Sabtu pagi. Talal berkata, "Saya tahu mengapa sepi, karena sekolah-sekolah ditutup dan hari itu adalah hari yang suci." Talal dan kawan-kawan jurnalis tetap mengamati situasi. Lalu, Talal merencanakan untuk merekam demonstrasi di 3 titik sensitif yang ada di Gaza. Erez, utara kota Gaza, dan di tengah-tengah, yaitu Jalan Salahuddin. Talal tetap berada di tempat hingga pukul 1 siang. Saat itu, situasi tiba-tiba tidak terkendali. Gas air mata, peluru karet, dan lemparan batu saling bersahutan. Kali ini lebih parah. Bukan ratusan, tapi ribuan orang melempari batu. Talal segera menelpon kantor untuk memberi laporan tentang keadaan yang semakin memanas. Sekitar 40 orang telah terluka akibat peluru karet dan gas air mata. Lalu Charles memberikan instruksi ekstrim kepada Talal. Charles berkata, "Baiklah, cobalah untuk melakukan wawancara
dan mengirimkan melalui satelit. Saat Talal terus berada di tempat peristiwa, situasi semakin tegang. Perekaman wawancara kedua pun dimulai. Talal bergerak sana kemari mencoba mencari tahu siapa yang menembak. Suasana saat itu benar-benar sangat kacau. Di tengah peluru yang berkejaran, Talal berusaha menemukan tempat berlindung. Dia memilih bersembunyi di belakang sebuah mobil, berusaha melindungi diri dari bahaya yang terus berdatangan. Namun, keadaan semakin rumit saat beberapa anak juga ikut bersembunyi di tempat yang sama. Suara tembakan dan kekacauan memenuhi udara. Ambulan tiba dan mengangkut korban-korban yang terluka. Namun, di tengah situasi yang semakin mencekam, Talal kesulitan mendengar suara yang ada di sekelilingnya. Ketakutan pun melanda. Talal mulai melihat darah-darah yang mengalir di tanah. Pada momen kritis tersebut, Charles, atasannya, menelepon Talal dengan pertanyaan yang sangat penting. Charles berkata, "Talal, apakah kamu memakai helm? Apakah kamu memakai jaket?" Meskipun Charles mengenal Talal, namun kondisi yang sangat berbahaya membuatnya membutuhkan perlindungan penuh. Talal berkata, "Saya tidak memakai helm dan jaket, itu terlalu berat." Tapi Charles terus berteriak, "Tolong kenakan Talal." Di tengah-tengah kekacauan dan risiko yang mengancam, pikiran Talal melayang ke keluarga, anak perempuan, anak laki-laki, serta istri. Semuanya terlintas dalam pikirannya. Momen ketegangan di mana bau kematian tercium. Di setiap detik dihabiskan untuk memeriksa diri sendiri. Kemudian salah satu anak yang bersembunyi di samping Talal berkata, tentara itu menembaki mereka. Di saat itu juga Talal melihat seorang pria dan anak laki-lakinya bersembunyi di balik dinding. Mereka bersembunyi, dan pria itu menggerakkan tangan sambil mengucapkan sesuatu. Di tengah kekacauan, anak-anak di sekitar Talal teriak ketakutan. Melalui kamera, dia melihat seorang anak laki-laki terluka. Pria tersebut juga terluka, tetapi masih berusaha berkomunikasi, meminta bantuan, dan mendesak agar penembakan dihentikan. Lalu, sebuah ledakan keras pun terdengar oleh Talal. Kameranya mulai dipenuhi dengan asap putih. Sebelum terjadinya ledakan tersebut, Talal melihat anak tersebut masih hidup, tetapi terluka. Namun setelah asap putih itu mulai memudar, Talal melihat seorang anak berbaring lemah di pangkuan ayahnya, tidak bergerak sama sekali. Anak tersebut mengeluarkan darah dari perutnya. Setelah mencoba masuk berkali-kali, akhirnya satu ambulan pun berhasil masuk dan menjemput seorang pria dan anaknya yang baru saja terluka. Talal bersiul kepada sopir ambulan tersebut. Dia melihat Talal dengan jelas dan melambai. Talal bertanya, apakah dia bisa ikut dengannya? Sopir tersebut berkata, tidak, saya punya kasus yang sangat serius. Dan kemudian dia pergi. Ketika pengambilan gambar berhenti, anak-anak di dekat Talal mulai berlarian. Talal tinggal sendirian dan kemudian memutuskan untuk berjalan pergi. Ia mencoba menelepon kantor yang berada di Yerusalem. Ketika Talal berjalan, ia melihat seorang kolega dari kantor berita lain. Talal menceritakannya semua hal yang terjadi kepada kolega tersebut. Lalu ia memperlihatkan hasil rekaman yang tadi. Di saat sedang melihat hasil rekaman tersebut, kolega itu mulai berteriak sambil menunjuk ke arah kamera Talal. Oh tidak, ini Jamal dan putranya, Muhammad. Ya Tuhan, ya Tuhan. Talal bertanya kepada kolega itu, apa kamu mengenal mereka? Kolega itu menjawab, iya, saya menikah dengan saudara perempuannya. Setelah beberapa saat, Talal memberikan hasil rekamannya itu kepada kantornya di Gaza. Ketika Talal memberikan rekaman itu, semua orang yang ada di kantornya dan kantor France 2 terdiam. Ia tidak bisa mendengar suara apapun. Semua orang tercengang, bahkan para wartawan yang ada di sekeliling Talal juga ikut terdiam. Yang pertama kali bicara adalah Charles. Ia berkata, baiklah, Talal, saya rasa kamu perlu beristirahat karena ini bisa dipercaya. Tapi apakah kamu yakin tidak ada orang lain yang merekamnya? Talal berkata, saya sendirian. Anda bisa menulis secara eksklusif untuk France 2. Charles berkata, baiklah, pergilah beristirahat. Dan Talal pun pulang ke rumahnya. Selang berapa waktu, ada banyak pembicaraan tentang video ini. Tidak sedikit yang menanyakan bahwa video ini palsu. Namun, orang-orang yang mengatakan hal ini bahkan tidak mengetahui daerah tersebut. Ada banyak telepon dan investigasi yang masuk kepada Talal. Mereka menanyakan tentang seberapa benar video itu. Talal punya satu jawaban untuk mereka. Kamera tidak berbohong. Apapun yang mereka katakan tentang video ini tidak akan menyakiti Talal. Kecuali dalam satu hal, yaitu karirnya. Setelah peristiwa itu, Talal menerima banyak penghargaan untuk video yang ia rekam itu. Talal mendapat penghargaan di Dubai, di Qatar, bahkan di London sebanyak 2 kali. Talal juga menerima penghargaan dari Amerika Serikat dan Perancis. Bahkan ia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka berpikir bahwa Talal dapat melakukan ini semua. Sehari setelah pengambilan gambar dari acara pemberian penghargaan, Talal pergi ke rumah sakit untuk melihat Jamal.
sang ayah dari anak yang meninggal dari peristiwa tersebut. Talal tidak bisa berbicara banyak dengannya. Ia hanya mengambil beberapa foto dan berbicara dengan seorang dokter yang mengatakan kepada Talal bahwa kondisi Jamal sangat buruk. Ada banyak peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Lalu, beberapa orang bertanya kepada Talal, berapa harga yang dijual untuk video itu? Talal menjawab, media France 2 mengatakan kepada saya bahwa video-video itu akan didistribusikan secara gratis. Dan saya setuju dengan mereka. Kami tidak akan menghasilkan uang dari darah anak-anak itu. Kasus pengadilan di Paris berlangsung hingga tahun 2013. Talal dan Press 2 menang. Mereka tidak menerima uang sama sekali dari kasus ini. Martabat pekerjaan yang mendorong mereka melawan kasus ini. Dan itulah kisahnya. Para penonton yang luar biasa. Sebuah kisah yang menusuk perasaan. Sebuah kisah tentang keberanian seorang jurnalis demi mengungkap sebuah kebenaran. Jika kisah ini membuatmu terkesan, berikan pendapatmu di kolom komentar dan tetap pantau channel ini untuk kisah menarik berikutnya. Salam hangat dari Deep Creepy.